Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang menggagas, mengangkat, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi di Indonesia. Dan seperti biasa, sebelum memulai, saya selalu menganjurkan tegakkan hukum dan berikan keadilan. Kali ini, editorial Podcast 9 akan membahas mengenai hal-hal yang meringankan seorang terdakwa dalam menghadapi keputusan hakim. Hukum memang terkadang terasa aneh. Hukum yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam praktek sering berlainan arah. Kata orang, hukum sering tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hukum juga dalam praktek sering tidak terukur dengan baik. Salah satu masalah yang dihadapi hukum adalah faktor-faktor yang meringankan seorang terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan. Biasanya yang menjadi catatan hakim agar terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan adalah kelakuan baik dalam persidangan. Ini menimbulkan kontroversi. Kelakuan baik di persidangan memang merupakan keharusan. Siapapun, baik terdakwa, pengacara atau advokat, atau jaksa yang tidak tertib di persidangan, apalagi pengunjung, dapat ditegur oleh hakim, bahkan dapat diperintahkan untuk keluar ruang sidang. Jadi sebenarnya, kelakuan baik di dalam pengadilan bukanlah faktor yang dapat dijadikan rujukan bahwa si terdakwa perlu diperingan hukumannya. Siapapun yang hadir di pengadilan patut berkelakuan baik. Jika ada yang tidak berkelakuan baik, itu adalah pengecualian. Itulah yang melanggar ketentuan dan itulah yang harus mungkin dipertimbangkan untuk ditambah hukumannya karena dia membangkang. Tapi kalau berlaku sopan dan santun di pengadilan, itu bukan sebuah kelebihan. Itu memang sebuah keharusan sesuai dengan peraturan. Jadi ke depan kita mengharapkan tidak ada lagi hakim yang mengatakan, mengukur, menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa adalah berkelakuan baik selama pengadilan. Ini kontradiktif, karena kelakuan baik memang merupakan keharusan, kewajiban, dan bukan sebuah kelebihan. Yang juga menjadi pertanyaan kita adalah pertimbangan hakim yang dianggap meringankan terdakwa adalah terdakwa dianggap atau dinyatakan mempunyai keluarga dan karena itu masih menjadi tanggungan dari terdakwa. Ini tentu aneh. Sebagian besar terdakwa yang ada, yang diadili, memang memiliki keluarga dan menjadi tanggung jawab dia untuk menjaga dan memelihara, ya, berhidup bersama keluarga. Oleh karena itu, ya, hal-hal yang meringankan karena dia mempunyai keluarga dan tanggungan keluarga agak tidak masuk akal. Justru harusnya kan sebaliknya. Karena dia mempunyai keluarga, semestinya dia menjaga kelakuannya, menjaga perilakunya, menjaga moralnya. Apakah seorang koruptor yang telah mengeduk duit
negara, duit rakyat, bermiliar-miliar, bahkan triliunan, dianggap kelakuan yang melindungi keluarga? Tentu tidak. Justru kelakuan dari terdakwa yang korupsi, yang melakukan kejahatan adalah perilaku yang tidak melindungi keluarga, tidak menjaga tanggung jawab keluarga. Dan karena itu bukan menjadi faktor untuk memperingan hukuman. Bahkan sebaliknya, dia harus menjadi penambah hukuman karena hakim harus mengatakan dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi di dalam kejahatan yang terkait dengan korupsi. Kalau mungkin dengan yang kejahatan-kejahatan yang lain, yang kejiwaan, bisa kita katakan hal tersebut. Namun khususnya kejahatan yang menggasak, menggarung uang negara, uang rakyat, alasan mempunyai keluarga, alasan masih harus menanggung keluarga, tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu, ke depan hakim harus lebih sensitif, hakim harus lebih rasional, hakim harus memperhatikan keadilan dan tidak lagi memakai rumusan-rumusan yang sudah usang, yang tinggal pasta kopi saja dari keputusan-keputusan yang lain dalam hal menilai hal-hal yang meringankan terdakwa. Ini barangkali menjadi catatan bahwa kalau memang tidak ada hal-hal yang meringankan, hakim harus berani mengatakan terdakwa tidak mempunyai hal-hal yang meringankan. Tidak mengherankan kalau seorang presiden, seorang Prabowo mengatakan kalau diperlukan para penjahat itu, para koruptor itu dihukum sampai 50 tahun. Ya, disinilah pentingnya hakim menangkap rasa keadilan masyarakat. Di samping tentu juga tetap memperhatikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Demikian editorial podcast 9 kali ini, dan saya Wina Armada Soekardi kembali mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.